FM Ngawi, radio informasi dan hiburan. 104,5 FM Bana Radio. Selamat pagi Sobat Bana. Hari ini di Ngopi Spesial juga terasa spesial loh, karena pagi hari ini kita bakal ngobrol bareng dengan juara 2 lomba pemilihan Dae Cilik Fasi 11 Kabupaten Ngawi bersama juga dengan Bapak pembinanya. Nanti kita ajak ngobrol bareng di sini dan kita sudah terhubung nih dengan beliau berdua gitu. Selamat pagi Bapak Yasin. Assalamualaikum. Selamat pagi, Kak. Iya, selamat pagi juga buat Ade. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi Kak. Selamat pagi juga. Aduh, seneng banget pagi hari ini akhirnya kita bisa ketemu ngobrol ya di sini. Dan Sobat Bana, beliau berdua ini Bapak Yasin dan Ade ini punya cerita yang spesial mengenai prestasi mereka. Nah, kalau pengen tahu silahkan deh terus gabung di sini gitu ya. Oke, selamat pagi, boleh kenalan dulu dong. Ade, namanya siapa nih? Meskipun Kalila udah tahu ya, tapi boleh dikenalin ke Sobat Bana siapa ini namanya? Nama saya Vicky Ariando. Saya dari SDN Pitu 2 kelas 6. Oke, nama panggilannya Dek Vicky apa Ariando? Vicky. Oke, Dek Vicky. Sekarang kelas 6 ya. Ya. Iya. Oke, kemarin kan Dek Vicky ini bisa meraih juara kedua lomba Dae Cilik Fasi 11 tingkat Kabupaten Ngawi. Boleh dong Kakak tahu gitu gimana perasaan Dek Vicky? Alhamdulillah saya senang dan alhamdulillah juga orang tua saya juga senang. Teman-temannya senang nggak? Teman-temannya senang nggak? Senang sekali. Banget ya, termasuk Bapak Ibu guru ya di sana ya. Iya, Oke, termasuk juga Kalila yang di sini seneng banget karena Dek Vicky menjadi salah satu siswa yang berprestasi, boleh dibilang seperti itu gitu. Nah, waktu lomba kemarin sebenarnya ceramah apa sih yang bisa yang dibawakan Dek Vicky? Mungkin bisa cerita sedikit tentang apa gitu temanya, isinya tentang apa? Pas-pasi kemarin. Pas-pasi kemarin tentang apa? Kok bisa sampai menang? Menjadi orang yang bermanfaat. Menjadi orang yang bermanfaat. Oke. Untuk mempersiapkan lomba kemarin, Dek Vicky dibantuin sama siapa selain Bapak Yasin? Sama teman-teman. Sama teman-teman juga. Susah nggak sih latihannya? Susah. Kira-kira ada berapa lama Dek Vicky persiapannya gitu? Satu bulan. Sekitar 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan Gitu. Oke. Ternyata persiapannya memang cukup panjang, jadi nggak sia-sia dong ya bisa meraih prestasi sebagai juara kedua gitu. Nah, kalau boleh jujur Dek Vicky, kemarin waktu mau tampil ada rasa grogi nggak sih? Takut nggak sih gitu? Atau mungkin minder sama yang lain gitu, gimana perasaannya? Iya, grogi. Agak grogi sih. Agak grogi. Tapi semuanya bisa dilewati dengan baik gitu ya. Pokoknya hebat banget. Ternyata di balik penampilannya Dek Vicky yang penuh dengan perjuangan, bisa meraih juara 2, ini pasti ada sosok yang menjadi pembina yang setia mendampingi. Dan sekarang kita mungkin sedikit ngobrol dulu ya dengan Bapak Yasin ya. Selamat pagi Bapak. Bapak, kita pengen tahu nih bagaimana awalnya membina adik Vicky ini sampai akhirnya bisa ikut lomba Dae Cilik gitu. Mungkin prosesnya dari awal bisa diceritain dulu. Ya, jadi begini Kak, awal mula Nanda Vicky ini mengikuti lomba itu karena di kecamatan itu khususnya itu kan saya kan guru PAI, guru agama. Iya. Itu sudah bertahun-tahun itu kecamatan itu tidak ada perwakilan. Ketika ada lomba terutama dalam hal PAI, ya, tingkat kecamatan tuh untuk ke kabupaten tidak ada yang bisa mewakili karena terus terang
biasanya lomba-lomba itu mendadak. Oke. Nah, padahal setiap malam itu di rumah saya itu ada anak-anak kecil itu sering latih pidato seperti itu. Iya. Dan saya itu masa anak SD nggak ada yang bisa. Ini saya coba mempersiapkan untuk lomba di tingkat sekolah dasar sebenarnya. Iya. Di tingkat sekolah dasar, terutama di PAI. Nah itu saya ikutkan dulu yang pertama itu FASI, Festival Anak Soleh, yang itu di kecamatannya itu tahun 2023 dan di kabupatennya 2024 sampai kemarin sempat ke Jember juga. Iya. Juara 2 itu ke Jember untuk mewakili Kabupaten Ngawi di lomba Bidajil juga. Jadi ternyata anak-anak juga mampu untuk melaksanakan atau melakukan Bidajil dengan baik ternyata. Ya sebenarnya saya sempat pesimis karena anak-anak di sini masih hal yang baru tentang Bidajil dan sebagainya. Oke. Tapi ternyata alhamdulillah berhasil, dan mulai dari situ, mulai dari juara FASI, maka sering diikutkan juga lomba-lomba lainnya di tingkat kecamatan, baik di perguruan tinggi kemarin juga ada yang mengadakan Bidajil, terus dari Sangir juga kemarin, dan juga Asikom MTS juga mengikuti, meskipun baru 5 besar, ada juga yang kemarin juara 1 juga. Dari situlah anak Vicky ini punya banyak pengalaman dan juga punya kepercayaan diri untuk tampil Bidajil seperti itu, Pak. Oke, berarti Bapak Yasin udah bisa menemukan potensi yang dimiliki adik Vicky gitu ya, untuk bisa ikut lomba-lomba seperti ini gitu. Ya. Jadi ketika ada event Bidajil apapun selalu diikutkan, mau baik menang atau kalah, harus ikut. Jadi sudah ada pengalaman. Iya. Gitu. Oke. Pak Yasin, mungkin bisa diceritakan juga bagaimana Pak Yasin bisa melatih adik Vicky sampai berani tampil, terus bahkan juga udah banyak nih yang bisa diraih sama adik Vicky ini. Bagaimana cara melatihnya? Kan kadang-kadang kalau kita ngadepin anak kan suka bosan juga gitu ya, anak-anaknya gitu ya. Nah, ini strategi apa yang dilakukan sama Bapak Yasin nih? Boleh diceritakan? Ya, jadi begini Kak. Mungkin tidak cuma saya saja ya. Semua pelatih itu ada satu kendala yang luar biasa ketika melatih anak, yaitu memotivasi. Jadi bagaimana cara kita memotivasi siswa itu ya tantangan terbesar seorang guru itu sebenarnya. Jadi ketika anak itu sering tampil, itu justru ada kadang bosan dan lain sebagainya karena harus berlatih maksimal 1 hari itu. Kadang Vicky ini tidak hanya pagi, jadi di sekolah itu istirahat sampai akan mau pulang itu di drill, terus sampai rumah pun juga masih latihan stop lagi. Ya lewat voice note, lewat video call itu pasti. Dan bahkan hari libur pun, hari Sabtu Minggu itu anak itu ke rumah berlatih. Berlatih. Jadi mungkin pasti ada rasa bosan dan sebagainya. Dan itu adalah tantangan terbesar guru untuk memotivasi bagaimana cara anak ini tetap semangat dalam berlatih. Jadi selama ini untuk motivasi Vicky ini alhamdulillah termasuk mudah ya, daripada anak yang lain. Ketika dikasih nasihat mungkin ya kita kasih sedikit reward, makanan dan sebagainya, itu anaknya juga sudah semangat. Jadi tidak terlalu sulit untuk memotivasi Vicky ini. Tapi memang tidak dipungkiri ketika saya bertemu dengan guru yang lain yang sama-sama melatih Bidajil pun juga sama, banyak sekali anak yang intinya bagaimana sih caranya anak itu termotivasi terus gitu loh. Kadang sudah juara itu malah turun lah itu. Jadi bagaimana pintar-pintarnya guru untuk memotivasi, dan anaknya juga alhamdulillah Vicky anak yang menurut dan juga mudah untuk dimotivasi itu saja. Oke. Nah, kita beralih ke Dek Vicky nih. Dek Vicky, tadi kan Bapak Yasin udah banyak cerita bagaimana Dek Vicky berlatih gitu. Tapi kalau dari Dek Vicky sendiri, pernah nggak sih ada ngerasa bosen gitu latihan? Sementara teman-temannya lagi asik main nih, saya mesti latihan gitu. Gimana Dek Vicky? Bosen nggak? Ya agak bosan deh. Agak bosan. Terus yang kasih semangat buat biar ngilangin bosannya gitu siapa selain Bapak Yasin? Orang tua. Orang tua juga. Orang tua juga.
Oke. Nah, kepala sekolah juga. kepala sekolah juga. Pokoknya semua pihak ikut menjadi support sistemnya Dek Iya. Vicky ya. Oke. Nah, Dek Vicky kan udah banyak nih. Tadi yang terakhir kan jadi juara 2 Pildacil Fasi 11 ya Kabupaten Ngawi. Nah, apa namanya? Sebenarnya kalau untuk mengikuti lomba ini Dek Vicky ini materinya maksudnya yang dibawain itu Dek Vicky sendiri yang milih atau diarahkan sama Bapak Pembina? Diarahkan sama Bapak Pembina. Oh gitu, oke. Berarti Dek Vicky digembleng dengan arahan Bapak Pembina untuk materinya gitu ya? Oke. Dek Vicky untuk kedepannya pengennya seperti apa nih? Pengen jadi ustadz nih Dek Vicky? Kan banyak menang lomba ceramah agama ya. Cita-citanya mau jadi apa nih Dek Vicky? Tidak banyak. Jadi TNI. Oh jadi TNI, amin. Semoga nanti bisa terwujud gitu ya. Nah, Dek Vicky mungkin bisa kasih pesan nih buat teman-teman gitu, apa yang mau disampaikan. Silakan untuk Dek Vicky. Semangat berlatih Semangat berlatih untuk baik. untuk meraih masa depan dan lebih baik lagi. Oke. Ini harapan yang sama juga untuk Dek Vicky ya. Tetap semangat latihannya, belajarnya juga tetap semangat. Nanti cita-citanya jadi Pak TNI bisa, alhamdulillah nanti suatu saat insya Allah bisa terwujud gitu ya. Amin. Oke, Bapak Yasin, kita kembali ke Bapak gitu. Kalau menurut Bapak sebenarnya seberapa penting sih lomba dai cilik seperti ini untuk pembentukan karakter anak gitu? Oke. Kalau menurut saya pribadi ya, Iya. untuk perlombaan Pildacil seperti ini sangat penting sekali karena apa? Selain sebagai apa namanya cara kita untuk melatih anak lebih paham tentang agama, tapi di situ juga banyak sekali apa namanya hal-hal yang sangat penting karena di Pildacil ini tidak hanya anak bisa berceramah, anak harus bisa hafal juga, terus anak juga harus bisa menampilkan diri karena ada menyanyi, ada apa namanya itu tilawah. Jadi paket lengkap lah di Pildacil ini. Ketika anak bisa Pildacil maka ada beberapa hal yang bisa anak kuasai. Dan ketika anak memiliki ini, insya Allah banyak manfaat yang bisa dipetik, mulai dari pemahaman agama yang lebih baik dan juga banyak sekali contoh bacaan Quran yang semakin baik dan juga melatih berekspresi ya, melatih mental dan sebagainya. Dan di sini insya Allah dengan Pildacil ini anak-anak akan semakin tertata lagi dari karakter, dari apa namanya mentalnya dan sebagainya. Jadi sangat penting untuk Pildacil ini menurut saya tadi. Oke, iya, benar banget. Saya setuju dengan Bapak Yasin gitu. Selain tentang mengajinya, tentang keberanian, tentang mentalnya juga. Terus tadi tentang kedisiplinan juga. Pokoknya banyak banget ya manfaat yang bisa dipetik gitu atau yang didapatkan dari lomba-lomba dai seperti ini ya Bapak Yasin ya. Tapi ngomong-ngomong nih Bapak Yasin, untuk mempersiapkan di Vicky gitu atau mungkin juga teman-teman yang lain ya untuk lomba seperti ini, berapa pembina sebenarnya yang terlibat gitu? Kalau dari SPB itu 2, Di sini untuk utama memang saya kan sebagai guru agama yang bertanggung jawab penuh mengenai kegiatan-kegiatan agama. Tapi untuk mendukung semuanya selalu mendukung, mulai dari kepala sekolah dan guru yang lainnya juga. Ketika memang belum bisa membimbing, maka nanti Bu Kepala Sekolah dan juga guru-guru lain juga ikut membantu. Jadi semuanya harus saling membantu karena memang untuk lomba saja kemarin pernah lomba itu sampai di Madiun itu pun juga atas kerjasama semuanya. Jadi kepala sekolah yang mengkoordinir semua wali murid dan sebagainya untuk memberikan support. Jadi support itu sangat penting ketika ada lomba-lomba, sehingga ketika tampil juga bisa maksimal seperti itu. Oke,
Baik, De Yasin masih ingat nggak sih materi yang kemarin? Atau mungkin mau kasih contoh, mau ceramah yang lain juga boleh. Atau mungkin yang kemarin mau dipraktekin lagi juga boleh. Sedikit saja gimana? Mungkin pembukaannya atau isinya gitu. Dek Vicky ya, kok De Yasin sih? Dek Vicky. Ha, Bisa. boleh, Dek Vicky gimana? Kasih contohnya. Kakak pengen tahu nih. Gitu, teman-teman juga pengen tahu gimana kemarin. Ya, pas terakhir salam dulu, salam pembukaan. Pas di korban itu, pas apa Halil Bilal kemarin yang terakhir Halil Bilal itu anaknya. Ya, contohnya sedikit aja nggak apa-apa. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana khaira ummah wa amarna bi'amali salihah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu bisanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Dewan juri yang adil dan bijaksana, sahabat dai yang saya cintai. Rasul bersabda, Gimana? Oke. Oke, tapi pembukaannya aja udah meyakinkan. Mungkin agak-agak grogi nggak apa ya, De Vicky ya. Tapi pas lomba enggak dong ya. Siap gitu. Oke, tapi nggak apa-apa. Sedikit yang sudah dicontohkan sama De Vicky tadi pembukaannya. Aduh, luar biasa banget. Yang mudah-mudahan ini bisa terus memotivasi De Vicky untuk lebih berprestasi lagi ke depannya gitu ya, Dek Vicky ya. Oke. Nah, mungkin yang terakhir ini Bapak Yasin ya. Apa namanya, kita pengen tahu juga nih sebenarnya untuk pesan yang ingin disampaikan gitu untuk anak-anak Ngawi mungkin yang ingin juga berprestasi seperti Dek Vicky gitu, pesannya seperti apa, silakan. Ya, mungkin dari saya untuk anak-anak sekalian, terutama anak-anak sekolah dasar, tetap semangat untuk terus berlatih. Karena apa? Karena insya Allah kalian pasti mampu, meskipun apa namanya, terutama di kelas dasar ya, itu kadang merasa pesimis ketika kita menghadapi anak-anak yang lebih islami lagi. Tapi insya Allah kalau kita terus berlatih, terus berusaha, berikhtiar, berdoa, insya Allah akan ada hasilnya. Seperti Vicky ini, meskipun dari sekolah dasar yang di pelosok, yang notabene dalam segi agama masih kurang, tapi karena dia terus tekun berlatih dan berusaha memotivasi diri dan tidak pernah bosan untuk berlatih terus, bersemangat, insya Allah ada hasilnya. Itunya menjada wajada itu. Ya. Siapa yang bersungguh-sungguh maka akan berhasil. Betul Di situ banget. intinya. Jadi Iya. semua lomba itu intinya di situ, Kak. Kalau ada usaha, insya Allah ada hasilnya. Oke, baik. Nah, mudah-mudahan kiprahnya Dek Vicky nanti nggak cuma berhenti untuk lomba-lomba aja ya, tapi juga mungkin untuk acara-acara yang lain bisa menampilkan potensi atau kemampuannya gitu ya, Dek Vicky ya. Oke, baik. Karena keterbatasan waktu nih Bapak Yasin, Dek Vicky makasih banget untuk obrolannya pagi hari ini. Ceritanya inspiratif banget, bisa jadi motivasi buat teman-teman adik-adik kita yang lain juga, Bapak Ibu guru juga yang lain yang untuk membina anak-anak didik gitu ya, bisa berprestasi juga. Mudah-mudahan obrolan kita yang sedikit ini bisa bermanfaat juga buat yang lain gitu. Oke. Ada yang mau disampaikan lagi mungkin sebelum kita tutup, Bapak Yasin atau Dek Vicky, silahkan. Cukup. Oke, baik, terima kasih udah meluangkan waktunya ngobrol barengan kita pagi hari ini. Semakin sukses dan terus bisa menjadi inspirasi buat semuanya gitu ya.
Dan juga untuk sobat Bana di rumah, kita pasti akan dukung terus dong ya prestasi-prestasi generasi muda, anak-anak muda macam Dek Vicky ini, biar lebih berprestasi lagi, berakhlak mulia dan membawa kebaikan bagi kita semuanya gitu. Terima kasih Bapak Yasin dan Dek Vicky. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dek Vicky dan Bapak Yasin yang sudah ngobrol barengan kita pagi hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi ini bisa membawa manfaat dan keberkahan untuk kita semuanya. Terima kasih juga untuk Sobat Bana yang sudah gabung di talkshow kita hari ini ya. Kita mungkin bisa ketemu lagi dengan teman-teman yang lain yang berprestasi dan bisa ngobrolin atau bercerita tentang kisah inspiratif mereka gitu. Oke, Lila pamit dulu. Terima kasih, selamat pagi dan jangan kemana-mana. Tetap gabung di sini di 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan. Bos,